Assalamualaikum. Good morning everyone. How are you? I hope you're fine. Oke, jadi jika kalian hari ini baik-baik saja, silakan komentar di kolom Google Classroom dengan absensi hadir. Jangan lupa tulis nama kalian juga. Today, I will explain about our first material for the first semester, Chapter 1 for 8th grade. Chapter 1, to get attention. Untuk mendapatkan perhatian. To check if we are understood. Untuk mengetahui apakah seseorang paham. To show appreciation to others. Untuk memberikan pujian kepada orang lain. To tell what we or other people think of something. Untuk mengetahui atau mengatakan apa yang ada di pikiran seseorang. To get attention. Apa itu to get attention? Asking attention atau meminta perhatian adalah ungkapan yang digunakan untuk meminta perhatian dari seseorang. Sementara giving attention atau memberi perhatian adalah ungkapan yang digunakan untuk memberikan perhatian atau respon. Jadi, jika kalian berada dalam satu kondisi yang ramai dan kalian ingin mendapatkan perhatian dari seseorang, kalian akan menggunakan kalimat-kalimat yang menarik agar orang-orang memperhatikan kalian dan apa yang kalian ucapkan. Asking for attention, meminta perhatian. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang bisa kalian gunakan untuk meminta perhatian dari seseorang. Asking for attention. Attention please. May I have your attention please? Your attention please. Excuse me, sorry to trouble you, sorry to bother you. Look, what I've got here. Look, hey, listen, I have a good news. Hi guys, I got an interesting news. Listen, I have something to tell you. Nah, itu adalah beberapa kalimat yang bisa kalian gunakan ketika kalian ingin menarik perhatian seseorang. Nah, jika kalian mendengar seseorang mengucapkan kalimat-kalimat yang meminta perhatian, berikut adalah tanggapan yang bisa kalian berikan. Misalnya, yes please, alright, certainly, what's that, tell me please. Atau juga kalian bisa menunjukkan perhatian dengan mengucapkan, oh I see, is that all? Tell me more about it. Oh my god, what happens next? What's next? Jika kalian mengucapkan kalimat-kalimat showing attention ini, itu artinya kalian sudah memberikan perhatian kepada orang yang meminta perhatian. Berikut adalah contoh dialog asking for attention. Randy, attention please. Mohon perhatiannya. I have important information for all of us. Aku punya informasi penting untuk kita semua. Kinar, what is it? Apa itu? Randy, our school will be holding a short movie competition to celebrate our school anniversary. Each class showed participation. Sekolah kita akan mengadakan kompetisi film pendek untuk merayakan ulang tahun sekolah. Setiap kelas harus berpartisipasi. Kinar, that's cool. Let's discuss it after school. Wow, keren. Mari kita diskusikan setelah sekolah. I agree. Aku setuju. Please prepare your ideas then. Tolong siapkan idemu. Sure. Baiklah. That's all guys. Thank you for your attention. Itu saja teman-teman. Terima kasih atas perhatian kalian. Nah, kalimat attention please di sini itu artinya Randy meminta perhatian dari teman-temannya karena dia ingin memberikan informasi yang penting. Nah, jawaban dari Kinar what is it? Respon Kinar itu menunjukkan bahwa dia sudah memberikan perhatiannya kepada Randy. Next, to check if we are understood.
Checking for understanding adalah ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang atau lawan bicara kita mengenai apa yang kita sampaikan kepadanya. Respon yang diberikan bisa positif atau negatif. Nah, ini adalah contohnya. Misalnya, kamu telah memberikan penjelasan tentang sesuatu. Nah, untuk mengetahui apakah pendengarmu paham akan ucapanmu, kamu bisa menggunakan kalimat-kalimat berikut. Do you know what I mean? Do you know what I'm saying? Do you follow me? Do you understand? Got it? Is it clear? Or are you following me? Nah, jika pendengarmu sudah mengerti, mereka akan mengucapkan I see, I understand, I get it. Yes, I understand what you are saying. I know what you mean. I'm with you. Namun jika mereka tidak paham, mereka akan mengucapkan I don't get it. I'm sorry. What do you mean? Excuse me, but I'm not following you. Again, please. I don't understand. What do you mean? I don't quite follow you. Oke, ini contoh to check if you are understand. Kate, I place organic rubbish in this concentrate to cover it to make compost. Any questions? James, how long will it be compost? Kate, for at least a year. James, I see. Nah, jadi di sini Kate memberikan informasi tentang sampah organik yang bisa menjadi pupuk. Kemudian dia mengatakan kepada James, ada pertanyaan? Nah, James mengatakan berapa lama itu akan jadi pupuk. Kemudian Kate menjawab for at least a year, kurang dari setahun. Kemudian James menjawab I see, berarti itu artinya James sudah paham apa yang Kate katakan. Nah, Kate untuk mengetahui apakah James paham dengan ucapan atau tidak, dia mengatakan any questions. Itu adalah kalimat to check if someone understanding what we say. Next, to show appreciation to others. Showing appreciations adalah ungkapan yang digunakan untuk memberi penghargaan atau pujian atau komentar terhadap seseorang mengenai penampilan, prestasi, dan sebagainya. Showing appreciation sini bisa disebut admiration. Appreciation jadi adalah pujian atau komentar terhadap seseorang. Showing appreciation ini kita ucapkan jika ada seseorang yang melakukan sesuatu dengan baik dan kita ingin memujinya. Kalimat yang bisa kita gunakan adalah well done, that's great, how beautiful you are, what a nice shirt, nice work, you are great, I appreciate your effort, how clever you are, I like you. Nah, responnya dari pujian-pujian tersebut kita bisa mengucapkan thank you, that's very kind of you. Yeah, thanks, it's nothing, I'm glad you like it. Thanks, it's nice of you to say so. Do you really think so? Many thanks. Contohnya, berikut adalah contoh percakapan atau dialog to appreciation to others. Edo, what are you doing, Cindy? Apa yang sedang kamu lakukan, Cindy? I'm using lemon for the lamp energy. Aku menggunakan lemon untuk tenaga lampu. That's awesome. You are really creative. Oh, luar biasa. Kamu sungguh kreatif. Thank you, Edo. You're welcome. Nah, Edo di sini mengatakan that's awesome, atau kau luar biasa, dan mengatakan you are really creative. Itu artinya dia memberikan apresiasi kepada Cindy karena bisa menggunakan lemon untuk tenaga lampu. Next, to tell what we or other people think of something. Asking for opinions. Jadi untuk mengetahui apa yang orang lain pikir.
kita akan memberikan pendapat. Asking for opinions adalah ungkapan yang digunakan untuk meminta pendapat, pandangan, atau anggapan seseorang terhadap suatu peristiwa maupun permasalahan tertentu. Nah, jika kita ingin meminta pendapat seseorang, jadi kita biasanya dalam bahasa Indonesia kita akan mengatakan, bagaimana menurut kamu? Apa yang kamu pikirkan tentang aku? Nah, dalam bahasa Inggris kita bisa menggunakan do you think bla 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 bla. How do you feel about blah 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 blah? In your opinion, blah blah blah. Please tell me your opinion on. What do you think about? What's your opinion on? Nah, jika kalian ingin memberikan pendapatnya, biasanya dalam bahasa Indonesia kita akan mengatakan menurutku, pendapatku sih. Nah, ini dia dalam bahasa Inggris. I really think that, I believe that, I'm sure that, in my opinion is. Ini artinya intinya sama. Nah, ini dia contoh dari meminta pendapat seorang. Ken, look, the vertical garden is really nice. Anna, you are right. What do you think of making it in our house? Ken, that's a good idea. It suits a small house like ours. Mom and Dad will like it. You are right. Nah, kondisinya di sini Ken dan Anna sedang melihat taman yang ditempel di tembok, dan menurut Ken itu sangat bagus. Kemudian Anna setuju. Ya, kamu benar. You are right. Kemudian Anna meminta pendapatnya. What do you think of making it in our house? Apa yang kamu pikirkan jika kita membuat ini di rumah kita? Nah, Ken setuju. That's a good idea. Itu ide yang bagus. Itu sangat cocok dengan rumah kecil seperti punya kita. Ayah dan ibu akan menyukainya. Dan Anna bilang, you are right. Ya, kamu benar. Jadi, jika kalian mau minta pendapat, gunakan what do you think. Okay. Try to answer this. Coba kita latihan menjawab pertanyaan berikut. Mr. Yoko, blah blah blah, submit your assignment within 10 minutes. Yes, sir. Menurut kalian, yang mana jawabannya? A. You are diligent. B. Attention please. C. I think it's easy task. D. Do you get this point? Ya, jawabannya adalah yang B. Attention please. Jadi di sini Mr. Yoko ingin meminta perhatian muridnya agar mereka mengerjakan tugas mereka dalam waktu 10 menit. Next. Jadi, jadi yang Mr. Yoko lakukan ini adalah to get attention. Next, Kinara. I think we should reduce the use of plastic bag. We can use cotton bags to keep items. Although, blah blah blah, now I never use plastic bags. Menurut kamu yang mana jawabannya? A. Do you agree? B. I don't think so. C. I agree with you. D. What is your opinion? Ya, jawabannya adalah yang C. Jadi, dalam kalimat ini Aldo menunjukkan bahwa dia setuju kepada si Kinar untuk tidak menggunakan plastik dan lebih memilih untuk menggunakan cotton bags. Next, Dwiki. Who wrote the article? Sunny, I did, Dwiki. Blah blah blah. Sunny, thank you. Menurut kalian yang mana jawabannya? A. That's inspiring. B. What do you think? C. Do you understand? D. I think we should write it. Jika Sunny mengucapkan thank you, itu artinya Diki mengatakan sesuatu yang baik atau memberikan apresiasi kepada Sunny. Ya, jawabannya adalah yang A. That's inspiring. Jadi di sini Diki mengatakan bahwa artikel yang ditulis oleh Sunny itu sangat memberikan inspirasi, dan Sunny mengucapkan inspiring. Ini termasuk dalam give appreciation to other. Next, Miss Nadia.
Attention students, please work in pairs and make dialogue about praising a person. Then practice the dialogue before the class. Blah blah blah. Students, yes ma'am. Yang mana jawabannya menurut kalian? Di sini kondisinya, Mr. Nadia meminta perhatian anak-anak, kemudian dia mengatakan sesuatu tentang tugas. Nah, setelah itu dia ingin mengecek apakah anak-anaknya paham. Nah, anak-anaknya mengatakan yes ma'am, itu artinya mereka paham. Yang mana menurut kalian jawabannya? A. Is it clear? B. Any questions? C. Do you think so? D. I agree with you. Okay, the answer is A. Is it clear? Is it clear itu dia menanyakan apakah paham. Nah, terus students jawab yes ma'am, artinya anak-anaknya paham. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Jika ada yang masih belum paham, silakan komentar di kolom komentar Google Classroom, nanti akan saya balas. For your assignment, I will share it on Google Classroom. Jadi untuk tugasnya akan saya share di Google Classroom. Thank you for today. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.